Jadi ini hujannya semakin deras ya, gerimis nih, lihat. Ini kamera bakal gua amanin. Oke, jadi ini gua kehilangan senjata gua tadi, alatnya tadi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Jadi buat kalian mungkin ini selamat sore. Jadi hari ini gue mau melakukan pembersihan gulma di kebun gue yang ditanamin cabai, Pak. Dan ya ini gue sebelum berangkat ngasih pakan kelinci dulu ya. Ini habis kita kasih pakan ya. Tuh. Seperti inilah kondisi kelincinya ya. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan ini 3, 1, 2, 3 itu indukan. Jadi ini pejantannya, Pak. Nah, untuk kelincinya sendiri, kenapa gue pilih kelinci? Karena yang pertama nih, urinnya itu bisa gue manfaatkan untuk pupuk, Pak. Pupuk apa? Pupuk kocor untuk digunakan di cabai. Dan itu menurut gue sangat-sangat bagus gitu ya. Bisa menjadi pupuk alami. Dan kalian bisa lihat nih, urin yang dia keluarin itu turun ke bawah, terus kita tampung di bawah sini. Dan ini urin-urin yang ada di bawah sini itu udah gue fermentasi. Ini proses fermentasi, Pak. Dan kandang-kandang yang di bawah ini sebenarnya gue siapin untuk anakannya, tapi berhubung belum beranak, nah makanya sementara buat nyimpen pakan sama nyimpen air kencing. Itu ya udah. Jadi gimana keseruan gue hari ini? Saksiin terus sampai akhir video, Pak. Sebenarnya ini gua berangkatnya udah agak kesiangan. Ini udah di jam 8:30 dan kondisinya itu sebenarnya mendung dan gerimis, Pak. Dan ini tuh posisinya berkabut ya, masih berkabut. Tuh lumayan berkabut. Jadi ini bukan cuman berkabut tapi dia membawa gerimis. Ya semoga aja nanti sampai kebun aman ya, Pak. Ya, kita gas aja langsung. Jadi ini hujannya semakin deras ya, gerimis nih, lihat. Ini kamera bakal gua amanin, bakal gua masukin ke dalam tas. Nih, dengerin. Hujan, Pak. Ini gua udah sampai di kebun. Alhamdulillah cuaca berangsur membaik. Tuh lihat, mataharinya udah mulai nongol ya, mataharinya. Dan ini gua di kebun sendirian. Di kebun sebelah juga belum ada yang ke kebun, nggak tahu belum atau emang enggak. Di kebun sebelah sana juga kayaknya enggak. Jadi hari ini gua sendirian di kebun ini. Dan seperti inilah, Pak, kondisi percabaiannya. Jadi ini tumpang sari dengan kakao ya, sembari nunggu kakaonya pulih dan berbuah. Kakao yang kita okulasi dari nol. Ya jadi ini kita memanfaatkan lahannya. Sebenarnya ini masih lebar lahan kita yang belum kita tanamin cabai, tapi karena waktu dan tenaga kita mampunya baru segini ya, baru sampai situ doang ya, kita seadanya dulu, Pak, daripada nggak sama sekali ya kan. Yaudah, gimana nanti proses gua melakukan pembersihan gulma ya,
Jadi buat teman-teman yang penasaran, saksiin ya Pak. Dan kali ini itu membutuhkan satu bantuan dari apa ya, bukan tenaga, dari alat ini ya. Ini tuh alat yang namanya, kalau di sini tuh koret Pak, untuk membersihkan gulma seperti ini. Nah gitu. Alhamdulillah banget tadi itu gerimisnya nggak terlalu deras ya. Jadi ini alatnya, ini masih bisa gue pakai, karena kalau misalnya terlalu deras itu di tanah bakalan lengket-lengket banget di sini. Jadi nggak bisa kita lakukan yang namanya koret ya. Pembersihan ini menggunakannya itu dinamakan ngoret. Nah jadi nggak bisa, bakalan lengket. Dan satu-satunya cara ya paling pakai tangan, yaitu dicabut secara manual itu. Nah jadi ini masih bisa kepake ya. Terus karena ini musim hujan, jadi gulma-gulmanya itu kita kumpulin, nggak kita sebar gitu, nggak, kita kumpulin di area-area yang gini lah Pak, tuh pinggiran-pinggiran kayak gini. Jadi biar dia mati, ataupun kalau nanti nggak mati, dia itu tuh ada di jauh dari pohon cabenya Pak, itu ada sekelilingnya aja gitu. Ini lagi apa ya, gue mau istirahat dulu bentar. Dan sekarang di depan sana itu ada Darji ya, dia lagi ngerjain kebun juga. Terus ini kalian dengar banyak banget suara-suara burungnya tuh. Kondisi alamnya masih bisa dibilang asri banget Pak.
Pengerjaan pembersihan gulma seperti ini atau ngoret ya, itu pengerjaannya santai gitu, enak. Tapi yang bikin cepet cepet gue pengen duduk adalah pinggang pak. Tapi ya gimana nggak berasa gitu, karena posisi kita kan merunduk gitu ya, kayak ruku gitu. Nah jadi itu yang bikin pinggang lumayan berasa juga. Nah kalau posisinya sambil duduk itu sebenarnya bisa aja, cuman karena kondisi lahannya tuh miring jadi susah pak, bisa-bisa gua kadang ngegelinding. Nah itulah di situ, jadi ada plus minusnya. Pengerjaannya enak gitu ya, sebenarnya nyantai gitu kan, tapi yang diserang punggung. Nah tapi kalau misalnya melakukan penyemprotan itu walaupun yang digendong tangkinya berat dan kaki pasti berasa, tapi ya di situ enak gitu pak, bisa lebih cepet juga. Nah tapi kalian kalau melakukan penyemprotan di medan, bukan di medannya tapi di lahan cabai, ya bakal merusak cabainya bisa mati semua gitu. Jadi mending kita cabutin aja gulma-gulmanya yang di area sekitaran ini cabai ya gitu pak. Gue mau pindah posisi, mau melanjutkan yang sebelah sana sambil metik sayuran. Kemarin gue cuma metik kacangnya aja, kacang panjang dan terong sama timun itu belum gue petik. Sekaligus nanti mau naikin motor ke sini buat ngambil kayu bakar, karena ini cuacanya udah panas ya, udah cerah. Jadi mending nanti balik ke sini ya, balik ke bawah ngambil motor, terus naikin motor, habis itu kita pulang bawa kayu bakar pak. Oke, jadi ini gua kehilangan senjata gue tadi, alatnya tadi itu koret itu tadi lupa gue pak naruh. Ya tadi udah muter-muter ya ke sana, balik lagi ke sana ke sini, tetap nggak ketemu, lupa tadi taruh mana ya. Misi selanjutnya adalah mencari sayuran. Ini kita metik sayurannya, metik si timun di alatnya tadi itu, si koretnya itu belum ketemu pak. Ternyata timunnya lihat, aduh ini dimakanin serangga. Jadi ya nggak ada ini pak di sini. Tadi dapat di sebelah sana itu cuman beberapa biji doang, itu juga udah lumayan lumayan jelek lah gitu. Jadi ada beberapa yang pertumbuhannya, buahnya itu kurang maksimal, dikarenakan itu disengatin sama alat buah pak. Oke, jadi dikarenakan rempah ini udah tua pak, nih batangnya juga udah mau mati. Ini tuh udah bisa dibilang akhir musim dari si rempah ini pak. Jadi untuk hari ini mungkin sampai sini dulu aja pak. Nah, tadi kan niatnya mau nyari kayu bakar, mau ngambil motor juga karena, tapi dikarenakan perut udah keroncongan dan kayaknya ini udah siang banget tuh, jadi gue langsung balik aja deh. Nanti sore insya Allah kesini lagi, atau kalau enggak
pakai bakarnya kan bisa besok lagi pak. Ini beberapa timun yang masih bisa gue panen ya, cuman kayak gini kondisinya tuh di apa ya, sengat serangga nggak maksimal kayak gini. Kalau ini kan maksimal nih, bagus.